Perkenalkan, nama saya Rizalul Hilmi, Teknik Elektro UNAN 2017, PP 1710952028. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan propagasi gelombang ground wave. Sebelum kita masuk ke ground wave, alangkah baiknya kita mengenal apa itu propagasi. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang dari antena pemancar ke antena penerima. Sedangkan gelombang radio adalah gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis gaya magnet yang merambat di ruang bebas yang mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya, yaitu 3 × 10⁻8 meter per sekon. Jadi propagasi gelombang radio adalah proses perambatan gelombang radio mulai dari dipancarkan oleh pemancar sampai ke penerima. Yang kedua, karakteristik gelombang radio. Gelombang radio selalu mempunyai yang pertama, kuat medan listrik dan kuat medan magnet. Yang kedua, arah rambatan. Yang ketiga, frekuensi. Yang keempat, panjang gelombang. Dan yang kelima, polarisasi. Gambaran dari gelombang elektromagnetik bidang X, Y, Z dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, di sini merupakan gambar gelombang elektromagnetik. Terus yang ketiga, aturan komunikasi gelombang radio. Dalam komunikasi dengan menggunakan gelombang radio, informasi dikirim dari pemancar dan diterima oleh penerima dengan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, pemancar membangkitkan sinyal frekuensi radio ke medium propagasi. Kedua, gelombang radio menjalar melalui mediumnya dan dipengaruhi oleh mekanisme propagasi secara difraksi, refleksi, dan scattering. 3. Gelombang radio akan dikirim dan dideteksi oleh penerima. Mekanisme propagasi gelombang radio. Yang pertama ada refleksi. Refleksi merupakan gejala pantulan gelombang yang disebabkan oleh berbagai benda yang berdimensi permukaan benda lebih besar dari panjang gelombang. Yang kedua yaitu difraksi. Difraksi merupakan pergerakan gelombang yang dekat dengan permukaan bumi yang cenderung mengikuti pola kelengkungan bumi. Difraksi merupakan gejala pembelokan gelombang yang disebabkan oleh berbagai benda yang mempunyai bentuk sisi tidak beraturan dan berdimensi jauh lebih besar dari panjang gelombang. Yang ketiga ada scattering, merupakan gejala hamburan gelombang ke segala arah yang disebabkan oleh benda atau objek yang sama besar atau lebih kecil dari panjang gelombang. Makna dari propagasi suatu gelombang radio adalah penyebaran gelombang elektromagnetik ke udara bebas. Oleh karena itu, kualitas hasil penerimaan sinyal sedikit banyaknya dipengaruhi oleh cuaca dan kejadian-kejadian di luar angkasa. Pengaruh mekanisme perambatan gelombang. Yang pertama ada fading. Fading yaitu gangguan yang disebabkan oleh adanya refleksi atau pantulan gelombang, maka menyebabkan multipatch sehingga sinyal dari gelombang radio lebih dari satu lintasan sebelum sampai ke penerima. Fading ini dirasakan sebagai timbul tenggelamnya suara yang terdengar oleh penerima. Yang kedua ada delay spread, merupakan gejala penerimaan sinyal gelombang radio dengan lintasan yang berbeda-beda oleh penerima. Hal tersebut akan menyebabkan waktu kedatangan sinyal tidak sama dengan panjang lintasan antara satu sama lainnya berbeda. Lintasan propagasi gelombang radio. Berdasarkan perambatan gelombang, lintasan propagasi gelombang radio dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gelombang tanah ground wave, kedua gelombang angkasa sky wave, dan yang ketiga gelombang ruang atau space wave. Ini adalah gambar, di sini merupakan gambar dari lintasan propagasi gelombang radio. Di sini ada gelombang permukaan ground wave, gelombang ruang space wave, dan gelombang angkasa sky wave. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang tanah atau ground wave. Gelombang tanah adalah gelombang radio yang perambatannya selalu mengikuti bentuk permukaan bumi atau tanah yang bekerja di bawah frekuensi 2 MHz. Oleh karena gelombang tanah merambat mengikuti bentuk permukaan, maka gelombang ini mengalami kehilangan energi yang disebabkan yang pertama adanya penyebaran di antena pemancar atau spreading loss. Yang kedua, adanya redaman tanah karena gelombang ini akan selalu menginduksi tanah sepanjang perambatannya.
Gambar 3 merupakan gambar propagasi gelombang tanah. Ini antena pengirim dan di sini antena penerima. Gelombang tanah juga disebut dengan surface wave atau gelombang permukaan karena merambat pada permukaan bumi. Dan ini hanya mungkin terjadi bila antena pemancar dan penerima dekat dengan bumi. Dengan demikian, sifat perambatannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik permukaan bumi. Faktor yang perlu diperhatikan adalah konduktivitas dan dielektrik. Gelombang akan mendapat redaman bumi sepanjang perjalanannya. Berikut adalah tabel konduktivitas dan dielektrik permukaan bumi. Di sini ada konduktivitas dan dielektrik air laut, air murni, tanah lembab, tanah sedang, tanah kering, dan tanah sangat kering. Perubahan kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap gelombang tanah. Redaman gelombang tanah berbanding lurus dengan impedansi permukaan tanah. Impedansi ini merupakan fungsi dari konduktivitas dan frekuensi. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman atau penyerapan energi gelombang akan berkurang. Dengan demikian, propagasi gelombang tanah di atas air, terutama air garam atau laut, jauh lebih baik dibandingkan di tanah yang kering yang berkonduktivitas rendah, seperti di padang pasir. Rugi-rugi redaman tanah akan meningkat dengan cepat dengan semakin besarnya frekuensi. Karena itu, gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Namun demikian, gelombang tanah sangat handal bagi hubungan komunikasi. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi ke dalam lautan. Untuk memperkecil redaman lautan, maka dibutuhkan frekuensi yang sangat rendah, yaitu extreme low frequency atau ELF, yaitu di antara 30 hingga 300 Hz. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.